Teman-teman, kita sekarang berada di kitab yang keempat dalam Alkitab, yaitu kitab Bilangan. Dalam bahasa aslinya, nama kitab ini adalah Bemidbar, artinya di padang gurun. Dari nama ini kita tahu bahwa kitab Bilangan mencatat perjalanan bangsa Israel selama kurang lebih 39 tahun menuju ke tanah perjanjian. Dan seluruh perjalanan itu berada di padang gurun. Dari seluruh kitab Bilangan, kita mendapatkan gambaran bahwa pelajaran hidup yang tersulit sebagai pengikut Tuhan adalah mempercayai Tuhan lebih daripada mempercayai akal sehat kita sendiri. Perjuangan terberat kita, seperti orang Israel ini, percaya bahwa Tuhan tahu apa yang Dia firmankan dan bahwa apa yang Tuhan firmankan itu adalah kebenaran dan kebenaran itu untuk kebaikan kita. Bahwa nama Bilangan dipakai di Alkitab kita itu berasal dari nama kitab ini di dalam bahasa Yunani di Septuaginta, yaitu arithmoi yang artinya penomoran atau bilangan. Penamaan ini didasarkan pada penomoran yang menjadi fokus pasal 1 sampai dengan pasal yang keempat. Kitab Bilangan merupakan kitab transisi dari generasi tua kepada generasi muda. Generasi tua Israel disisihkan Tuhan akibat ketidakpercayaan mereka, dan generasi yang barulah yang mewarisi tanah perjanjian. Jika ini menjadi pelajaran, maka ini pelajarannya. Imanlah yang membawa kita mewarisi berkat-berkat Tuhan di dalam Kristus Yesus. Tetapi ketidakpercayaan akan membuat kita mengembara di kegersangan rohani kehidupan. Ketidakpercayaan merampas segala berkat yang seharusnya menjadi milik kita. Maka kitab Bilangan ini menjadi sangat penting. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam surat 1 Korintus pasal 10 ayat 11 dan 12. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa dia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Di pasal 1 ini, Tuhan memerintahkan Musa supaya membuat sensus bagi bangsa Israel. Dalam ayat 2 dan 3, Tuhan berfirman, "Hitunglah jumlah segenap umat Israel menurut kaum-kaum yang ada dalam setiap suku mereka, dan catatlah nama semua laki-laki di Israel yang berumur 20 tahun ke atas dan yang sanggup berperang, orang demi orang. Engkau ini beserta dengan Harun harus mencatat mereka menurut pasukannya masing-masing." Perintah Tuhan ini memiliki tujuan ilahi. Yang pertama, untuk menggambarkan tentang kepedulian Allah terhadap setiap pribadi. Bagi Tuhan, setiap individu dan setiap keluarga berharga di hadapannya. Bahwa jumlah manusia di muka bumi ini miliaran jumlahnya, itu tidak berarti bahwa Tuhan tidak memperhatikan kita semua. Yang kedua, Allah adalah Allah yang teratur, yang terstruktur, dan yang administratif. Tujuan sensus ini untuk mengorganisasikan semua potensi yang ada. Orang-orang muda yang berumur 20 tahun ke atas, yang sudah mampu untuk berperang, dicatat, dan tiap-tiap suku memiliki perwakilannya. Tuhan mengajar umatnya untuk memiliki tata organisasi yang baik, yang tertib, dan kemudian mematuhinya. Yang ketiga, sensus ini diperintahkan Tuhan untuk menunjukkan kesetiaan Allah terhadap janjinya, bahwa Tuhan menggenapi janjinya memberikan Abraham keturunan yang sangat banyak. Dalam ayat yang keempat sampai dengan 16, dipilih setiap pemimpin dari setiap suku yang mendampingi Musa dalam perjalanan menuju tanah perjanjian. Nah, kepemimpinan sangatlah penting di mata Tuhan. Umat Tuhan membutuhkan pemimpin, dan Tuhan bekerja melalui para pemimpin. Dalam ayat 16 sampai dengan 46, Musa melaksanakan perintah Tuhan
mencatat semua laki-laki yang berumur 20 tahun ke atas yang siap untuk berperang dari tiap-tiap suku. Jumlah mereka semua adalah 603.505 orang. Umur-umur produktif sangatlah penting bagi tujuan Tuhan. Tuhan memakai mereka untuk menjadi barisan depan, melakukan kehendak dan rencana Tuhan. Nah, gereja yang bekerja dengan orang-orang mudanya akan menjadi gereja yang akan terus melaju melewati segala tantangan dan rintangan. Karena itu, gereja perlu mengorganisasikan pemudanya. Mereka yang di umur-umur produktif harus menjadi barisan depan untuk menggenapi rencana agung Tuhan, menjangkau jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Tetapi perlu dicatat juga bahwa kaum Lewi tidak ikut dimasukkan sebagai golongan yang harus disensus. Tuhan menghususkan orang-orang Lewi untuk pelayanan, untuk pekerjaan kemah suci. Nah, hamba Tuhan adalah mereka yang dikhususkan untuk melayani Tuhan. Karena itu, hamba Tuhan tidak boleh dibebani dengan tugas-tugas peperangan. Pelayanan rohani harus dikerjakan oleh mereka yang memberi hidupnya khusus untuk melayani Tuhan. Sesuatu yang menjadi pelajaran yang sangat penting di pasal 1 ini, bahkan di seluruh kitab Bilangan adalah ayat 54. Maka orang Israel berbuat demikian, tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah diperbuat mereka. Ini adalah pernyataan yang luar biasa. Israel memiliki awal yang baik, tetapi nanti kita akan tahu bahwa mereka akan memiliki akhir yang buruk. Mereka mengawali perjalanannya menuju tanah perjanjian dengan ketaatan, tetapi kemudian mengakhirinya dengan pemberontakan, sehingga Tuhan membinasakan sebagian besar dari mereka. Nah, teman-teman, perjalanan panjang kita menuju tanah surgawi sudah kita mulai sejak kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kata kunci yang sangat penting adalah tetaplah setia. Tetaplah setia kepada Tuhan. Tetaplah setia mengikut Tuhan. Tetaplah setia melekat kepada Tuhan. Perjalanan kekristenan bisa menjadi perjalanan yang tidak mudah, seperti perjalanan bangsa Israel ini di padang gurun. Tetapi kita punya Tuhan yang menyertai kita. Tetaplah setia kepadanya sampai kita tiba di rumah Bapa di surga. Ketaatan adalah awal yang baik. Tetapi kesetiaan adalah cara kita untuk mempertahankan awal yang baik itu sampai akhir dari perjalanan kita. Nah, tetap semangat dalam kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.